besar ini. 절대 우리한테는 쉬운 경기 아니라서 선수들 스스로 잘 알 것이다. Sintayong bersama timnas Indonesia yang sudah dia bentuk selama 3 tahun kebelakang ini akan mengalami ujian yang berat dari para negara langganan Piala Dunia. Namun, siapa sangka ternyata 3 pemain kunci timnas Indonesia saat ini masih ada yang berstatus tanpa tim. Salah satunya adalah pemain termahal di timnas Indonesia. Update terakhir timnas Indonesia menyebutkan setidaknya ada 3 pemain dari timnas senior yang tidak memiliki tim. Di antaranya adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Marcelino Ferdinand. Meski berstatus tanpa klub, 3 pemain kunci timnas Indonesia tersebut masih tampil dominan. Permainan terbaik juga kerap mereka tunjukkan dalam beberapa laga. 3 pemain inti timnas Indonesia ini berstatus tanpa klub tentunya bukan tanpa alasan yang jelas. Sebagai seorang pemain sepak bola, tentunya banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum menerima sebuah tawaran. Terlebih lagi apabila kita mengingat 2 di antara 3 pemain timnas yang belum memiliki klub masih berusia muda. Marcelino Ferdinand salah satunya. Tentunya para pemain ingin mendapat tawaran yang baik untuk bisa meningkatkan kemampuan bermainnya. Sehingga bila waktunya tiba untuk dipanggil membela Indonesia, mereka bisa memberikan yang terbaik. Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan absennya 2 pemain andalan dari tim lawan. Bek timnas Jepang, Hiroki Ito, yang baru saja bergabung dengan Bayern Munich, dipastikan absen setelah mengalami patah tulang metatarsal saat laga uji coba. Absennya Ito tentu menjadi kerugian besar bagi Jepang saat menghadapi skuad Garuda pada 14 November mendatang. Tak hanya Jepang, Australia juga terancam kehilangan bek kiri andalan mereka, Jordan Boss, yang mengalami cedera hamstring saat bermain untuk klubnya, Westerlo. Cedera ini membuatnya diragukan tampil saat Australia menghadapi Indonesia pada 10 September. Laporan dari NewsAU mengonfirmasi bahwa pemulihan Boss diperkirakan memakan waktu 4 hingga 5 minggu, yang membuatnya diragukan tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Indonesia. Dengan absennya 2 bek kunci dari Jepang dan Australia, peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil positif di grup C semakin terbuka lebar. Namun, skuad Garuda tetap harus waspada dan mempersiapkan diri dengan maksimal. Bulan September ini timnas Indonesia akan memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Sintayong akan menjalani 2 pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September dan Australia pada 10 September. Menurut asisten pelatih Sintayong Nova Arianto, seluruh tim akan berkumpul untuk persiapan pada 29 Agustus. Ya, rencananya timnas akan berkumpul sekitar tanggal 29 Agustus kalau tidak salah, kata pelatih Nova Arianto. Sebelumnya sempat ditetapkan jadwal kumpul pada tanggal 2 September, yakni hanya 3 hari sebelum pertandingan pertama. PSSI pun bekerja mengatur jadwal pertandingan di Liga Indonesia, agar para pemainnya bisa dipanggil secepatnya. Pada kualifikasi Piala Dunia ini, timnas Indonesia akan memiliki tenaga pelatih lebih banyak ketika Sintayong menambah asisten khusus untuk striker. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka masuk grup dengan banyak lawan yang sangat kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sesuai aturan turnamen, 2 tim teratas di setiap grup berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim peringkat 3 dan 4 harus bermain di babak kualifikasi keempat. Setelah memainkan 2 babak kandang dan tandang, tim unggulan di setiap grup akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim peringkat kedua di setiap grup akan bermain satu sama lain, 2 babak kandang dan tandang, dan tim pemenang akan memainkan playoff antar regional. Pelatih Sintayong bertekad berusaha finish di peringkat 3 atau 4. PSSI berupaya semaksimal mungkin agar timnas Indonesia bisa meraih hasil bagus di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Keyakinan tinggi diungkapkan oleh Abdul Musawir, mantan pemain timnas Indonesia tahun 2012, terhadap skuad Garuda yang akan bersaing di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Menurut pria berdarah Aceh ini, timnas Indonesia saat ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara, dan tak heran mampu lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meskipun lawan-lawan ini sangat berat, Musawir optimis dengan kualitas yang dimiliki timnas. Penampilan timnas sekarang ini sangat luar biasa, baik dari segi kualitas pemain muda maupun pemain keturunan, ungkap Musawir. Dengan komposisi pemain yang ada, saya yakin timnas bisa bersaing di grup C. Indonesia akan memulai perjuangannya di Riyadh melawan Arab Saudi pada 5 September, kemudian menjamu Australia di Jakarta pada 10 September. Abdul Musawir berharap para pemain mampu merealisasikan strategi Sintayong dan terus melanjutkan torehan sejarah untuk lolos ke Piala Dunia. Mari kita dukung perjuangan timnas Indonesia. Skuad Garuda sukses melenggang ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong tersebut mampu menyingkirkan Vietnam dan Filipina di grup F, mengiringi langkah Irak yang meraih poin sempurna dari 6 pertandingan di grup tersebut, yaitu 18 poin. Skuad Garuda selalu kalah ketika bertanding kontra Irak, dan yang terbaru adalah pada Juni lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dengan skor 0-2. Di putaran ketiga, lawan-lawan yang bakal dihadapi akan lebih berat, yaitu Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dalam laga itu, skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh dua bek tengah bintangnya, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner. Dengan ketiadaan dua bek tengah ini, praktis Sintayong hanya memiliki Rizky Ridho dan Jay Itzes sebagai garansi starter untuk laga kontra Arab Saudi, mempertimbangkan Elkan Bagot masih tidak dipanggil oleh sang pelatih untuk bulan depan. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu biasanya menggunakan 3 bek dalam permainannya. Meskipun masih ada Muhammad Ferrari dan Komang Teguh yang berpotensi dilirik, Sintayong mungkin akan memilih opsi lain. Timnas Indonesia versus Australia dijadwalkan tanding pada 10 September 2024 mendatang. Jelang laga ini, Sintayong menambah kekuatan dalam staf kepelatihan. Sintayong merekrut asisten pelatih baru bernama Yeom Ki-hun. Pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan itu difokuskan untuk memoles lini serang timnas Indonesia. Yeom Ki-hun akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Sintayong sebagai seorang pelatih striker, tulis laporan Chosun Sports. Yeom Ki-hun menerima tawaran melatih dari Sintayong bulan lalu dan memikirkannya berulang kali. Ia menerima posisi ini karena keseriusan Sintayong dan potensi sepak bola Indonesia, lanjutnya. Ternyata setelah skuad Garuda menambah kekuatan, Australia tidak mau kalah. The Socceroos mengumumkan asisten pelatih baru yang akan membantu Graham Arnold. Adalah Luke Wilkshire yang ditunjuk menjadi asisten pelatih baru Australia. Ia merupakan legenda tim dan pernah mencicipi Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Adapun Wilkshire adalah mantan pemain yang berposisi sebagai bek kanan hingga gelandang. Ia tercatat sudah tampil 80 caps bersama Australia. Skuad Garuda berhasil menembus putaran ketiga setelah finish kedua di putaran kedua pada Juni lalu, bersama Irak dari grup F, menyingkirkan Filipina dan Vietnam. Namun, para pemain timnas Indonesia meminta Sintayong untuk tidak mengulangi taktik bermain pada sore hari. Hal ini terkait pengalaman laga kontra Irak yang dimainkan jam 4 sore di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Shane Patinama, Tom Haye, dan Ivar Jenner menyampaikan keluhan mereka bahwa cuaca sore hari yang panas justru menyulitkan performa mereka. Shane Patinama berkata, ini laga yang dimainkan.